Aku berlari tunggang langgan, saat kawanan anjing besar datang menyerang. Niat berbaik hati ingin menolong seekor anak serigala yang tengah terjepit di antara pohon yang tumbang. Tapi malah masalah baru yang aku dapati. Beruntung pikiranku bereaksi dengan cepat. Sepotong ranting kayu kering aku lempar ke sisi yang berlawanan. Ternyata perbuatan ini berhasil mengalihkan perhatian kawanan serigala-serigala itu. Mataku tertuju ke sebuah pohon yang berukuran sedang. Tujuanku ialah berlari secepat mungkin, melompat ke cabang kayu itu lalu menaikinya untuk menyelamatkan diri. Tidak hanya sampai di situ, saat sedang bergelantungan di cabang pohon, seekor serigala berhasil menggigit kaki. Beruntung dengan sigap aku mampu melepas sepatu dan terbebas. Sampai tiba saatnya, aku duduk di antara cabang yang berlawanan. Mencoba menenangkan diri, mengatur napas agar bisa berpikir dengan jernih kemana lagi kaki harus melangkah setelah ini. Lelah sekali rasanya, beruntung aku bisa selamat dari kejaran hewan sialan itu. Benar peribahasa mengatakan, membantu anjing kejepit tiada gunanya, perbuatan baik kita dibalas dengan keburukan. Aku mencoba mengusirnya dari atas kayu, tapi sialnya kawanan serigala itu masih setia menunggu di bawah sana. Berpikir sejenak untuk mengembalikan energi yang terkuras, berpikir dengan keras apa yang harus dilakukan. Tidak mungkin jika hanya berdiam diri menunggu binatang ini pergi dengan sendirinya. Tapi sayang rasa capek akibat berlari tadi mulai menggerogoti membuat rasa ngantuk melanda. Aku memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tapi aku malah tertidur. Saat tertidur lelap, sayup-sayup terdengar suara riuh yang membuat mata terbuka perlahan. Tidak tahu seberapa lama aku tertidur, yang jelas di bawah sana kawanan serigala itu sudah tidak ada lagi. Entah pergi kemana, lega rasanya. Dari suara itu aku menyimpulkan, sepertinya ada segerombolan orang di sekitar. Hi, kombe, kunaro aro ambe, kombe. Suara itu membuatku terjaga seutuhnya dari tidur. Betapa terkejutnya, mata ini melotot hingga terbelalak saat melihat dari atas ketinggian segerombolan orang berpakaian seperti suku primitif, tengah memikul seorang gadis di atas tanduk kayu, diikat dengan akar pepohonan. Sungguh pemandangan ini membuat hati terenyuh. Gadis itu meronta-ronta seolah ingin membebaskan diri, tapi sayangnya perbuatan itu sia-sia. Akar pohon yang membelenggu raga begitu kuat, bahkan sesekali ia dibentak oleh si pemikul tandu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sambil sesekali melantunkan nyanyian itu lagi sembari berjalan berjinjit. Hi, kombe, kunaro aro ambe, kombe. Entah apa arti dari nyanyian mereka, aku menyimpulkan mungkin itu adalah lantunan syair kemenangan, tak kala si pemburu mendapatkan hasil buruannya. Ingin rasanya segera menyelamatkan gadis itu, tapi aku tidak boleh gegabah, tetap tenang sampai menemukan momentum yang tepat untuk berbuat sesuatu. Sampai di sini, aku berpikir keras mencari cara agar segera bisa menyelamatkan si gadis tepat waktu. Melihat situasi itu, mati konyol jika aku tetap memaksa dan menerobos untuk membebaskannya. Orang-orang ini terlihat sangat garang, giginya yang hitam kehitaman dengan rambut gimbal membuat jiwaku bergidik ngeri. Aku perlahan turun dari pohon dan mengikuti langkah kaki mereka, dengan cara membungkukkan tubuh, mengendap-endap agar tidak memancing kecurigaan. Hal itu aku lakukan supaya bisa mengetahui sampai di mana peraduan orang-orang ini. Sampai seketika, tibalah mereka di sebatang kayu berukuran raksasa. Pohon ini menjulang tinggi mencakar langit dan di bawahnya banyak sekali berserakan tulang belulang. Aku tidak bisa memastikan porsil apa itu, yang jelas ukurannya lebih besar dari tulang hewan pada umumnya. Orang-orang ini mulai menurunkan si gadis dari atas tandu dan mengikatnya di pohon raksasa itu. Aku cukup heran apa yang akan mereka perbuat pada wanita malang itu.
Kali ini mereka mengelilingi pohon raksasa itu sambil melantunkan nyanyian, yang aku tidak mengerti apa artinya. Hi, kombe kombe, kunaro aro ambe, kombe. Sampai di sini mereka berhenti, kemudian berlutut sambil mengadakan kedua tangan ke atas dan bersujud seolah sedang menyembah. Dari sana aku mulai mengetahui, bahwa orang-orang ini sedang melakukan ritual pemujaan, semacam persembahan. Jika dugaanku benar, bukan tidak mungkin gadis itu adalah tumbalnya. Kemudian satu dari kelima orang itu berdiri perlahan berjalan menghampirinya. Lalu ia mengeluarkan senjata pipi menyerupai tulang yang terikatkan di pinggang, benda ini sangat tajam. Sekali goresan saja telah mampu merobek-robek pakaian perempuan itu. Si gadis hanya pasrah tak mampu berbuat apa-apa untuk mencegah perbuatan yang tidak mengenakan dari orang-orang ini, tubuh yang terikat tentu mempersempit pergerakannya. Ia meronta-ronta dan berteriak minta tolong, berharap ada yang mendengar. Hanya buliran air mata yang menetes saat helai demi helai kain penutup tubuh terlepas dari raga yang terkulai lemah itu. Ao! Gadis itu berteriak kesakitan saat senjata pipi yang terbuat dari tulang itu memotong buah dadanya. Teriakannya menggema memenuhi hutan belantara, daun pepohonan seketika gugur berjatuhan seolah ikut merasakan begitu perih perlakuan yang ia alami. Teriakannya begitu menyayat hati, burung-burung berhamburan meninggalkan dahan seolah tak sanggup mendengar jerit tangis yang begitu mengerikan. Deru napasnya tersengal-sengat saat melihat darah yang bercucuran yang kini mulai melumuri tubuh tanpa sehelai benang itu. Darah ini diakibatkan oleh payudara yang terpotong secara paksa oleh senjata pipi milik manusia laknat itu. Aku tak tahu suku apa ini, perbuatannya sungguh kejam. Tidak berperi kemanusiaan, sadis, memakan daging manusia, kanibal. Dalam hidup tidak pernah terbayang olehku bahwa mata ini akan menyaksikan perbuatan macam ini. Deritanya baru saja dimulai, belum hilang rasa perih dan sakit akibat daging yang terpotong, namun ia telah merasakan hal yang serupa lagi, buah dada yang satu lagi juga dipotong. Serangan itu kembali terdengar menyayat hati. Begitu perihnya siksaan yang ia dapati. Aku memalingkan wajah tak sanggup menyaksikan semua itu, andai aku bisa berbuat banyak mungkin hal itu tidak akan pernah terjadi. Suku ini tidak kenal belas kasihan, sangat kejam dan beringas bak harimau yang kelaparan. Tubuhku bergetar hebat, jantungku terasa berdetak lebih cepat, ketika membayangkan bagaimana perihnya saat daging dipotong tak kala raga masih bernapas. Darah yang mengalir deras akibat perbuatan mengerikan itu, langsung saja dengan sukaria diseruput oleh kawanan biadab suku kejam ini. Aku seakan tak percaya dengan apa yang disaksikan oleh mata ini, jijik rasanya, perutku mual ingin muntah saat melihat dengan mata kepala, ketika mereka berebut dengan rakusnya memakan mentah-mentah daging empuk tak bertulang itu. Kedua kakiku lemah, tak sanggup lagi menopang tubuh. Sementara wanita itu terus saja berteriak histeris, dadaku sesak, panas, seolah terbakar mendengar jeritannya. Tidak hanya sampai di situ, dengan kondisi yang tak berdaya. Lagi-lagi indera penglihatanku disajikan pandangan yang tak terlupakan sepanjang hidup. Sebuah senjata milik sesuku itu menusuk tepat di hulu hati gadis malang ini. Teriakannya kembali memenuhi hutan belantara ini, perilaku yang sungguh tidak beradab. Leherku terasa kaku, lidah terasa keluh tak mampu berucap kata. Darah yang mengalir dalam tubuh terasa panas dingin, pakaian basah oleh keringat akibat rasa takut karena tekanan batin yang bergejolak berlawanan. Tapi tidak begitu lama, sesaat kemudian suaranya tidak terdengar lagi. Hening, sepi dan senyap. Aku mencoba memalingkan wajah untuk melihat kembali apa yang sedang terjadi. Mungkinkah semuanya telah usai? Namun tiba-tiba, sebuah anak panah melesat tepat dan menancap di batang pohon tempat aku berlindung, jaraknya hanya beberapa senti saja.
Ujar salah satu sesuku itu menunjuk ke arahku. Mereka secara serempak menoleh ke arahku, dengan mulut yang masih penuh berisi makanan. Entah apalah itu, yang jelas sesuatu terurai panjang berwarna putih kecoklatan, bergelantung di mulutnya. Aku tidak sempat berpikir untuk mengetahui dengan jelas apa yang sedang mereka lahap. Sial, ternyata mereka mengetahui keberadaanku. Aku berlari sekencang-kencangnya tak tahu arah untuk menyelamatkan diri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.